Selamat datang di Anjungan. Nyawa sudah di ujung rambut saya. Nah, Ada yang bilang Indonesia kolam susu. Itu Kursi Anjungan monitor 3, 2, 1 over. oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di kursi Anjungan. Pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh dua orang yang luar biasa, berpakaian putih-putih. Dari mana kira-kira? Kita langsung saja kenalan dengan dua rekan saya ini. Oke, baik Pak. Perkenalkan ya, nama saya Miftah Arifin. Pak Miftah ya? Pak Miftah ya. Biasa Oke. teman-teman itu manggil saya Pak Miftah. Pak Miftah, oke. Yang berikutnya, silakan. siap. Ini saya di sini kebetulan kaptennya, Kaptennya ya, dengan Kapten Arif Ardiansyah. Kapten Arif. Jadi biasa dipanggil Cap Arif? Iya. Oke, baik. Jadi pagi ini saya bersama dengan Bapak Miftah dan Cap Arif dari kursi Anjungan. Oke, kita ada di kapal apa ini? Jangan saya yang kasih tahu, mungkin dari kaptennya atau dari Pak Miftahnya bisa kasih tahu kita sedang di kapal apa ini. Terus ini kapal dari mana kira-kira? Nah, seperti diketahui lah kita di kapal cukup besar nih kan ya. Kapal yang cukup besar ya. Besar kalau dari dimensinya pun kan, wow, sudah sepanjang lapangan bola ini ya. Yes. Jadi sekilas terkait kapal ini, memang kapal ini jadi showbus. Oke. Nama kapalnya sih sama Standing Room. Kapal sama Kita sekali. sudah dikeliling, ini udah banyak nama kan, di belakang, samping, depan juga ada. Ya, oke. Nah, mungkin Kapten nambahin sama standing room itu seperti apa? Ya, mungkin saya tambahin itu Ya. untuk spesialis kapal ini TLB, Transloader Bus. Oke. Itu kira-kira fungsinya apa? Nah, fungsinya transloader adalah kita itu cuma transshipment. Oke. Jadi kita tidak bermuatan Oke. bus yang berawak. Kompas yang berawak. Oke. Dengan Ada kru. orang lah. Nah, jadi transloader itu biasanya kan kapal itu membawa kargo, Oke. dari satu tempat ke tempat tujuan. Yes. Kalau kita tidak, Ya. mungkin kita transloader itu transshipment sistemnya ship to ship, Ship to ship ya. ship to ship. Oke. Jadi kita standby di per area di pelabuhan. Di satu area gitu. Ada pelabuhan, datang kapal cargo vessel. Mungkin dari kita sering tangani itu kapal asing, Pak Miftah. Iya. Oh, sering kapal asing malah Asing. ya. Oke. Hampir 100% kapal asing. 100% kapal asing. Oke. Jadi kita transshipment itu memindahkan batu bara Ya. dari kapal ke kapal lain. Oke. Kalau boleh tahu area operasinya di mana ini? Operasional areanya. Oke, baik. Jadi kapal Samasta ini kan memang spesialis kita untuk beroperasi di Tabunio ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin. Kebetulan kapal floating run ini ada ya, karena memang untuk support group kita, Oke. di Astra Group ya. Astra Group ya. Astra Group. Astra Group. Gitu. Oke. Jadi mungkin sedikit menambahkan dari kapten ya tadi Ya. terkait dengan transshipment, mungkin beberapa teman-teman di sini kan apa sih itu transshipment gitu. Ya, nah ini nih. itu dia penting Pasti banget pada kan. penasaran nih, apa Nah. sih transshipment? Jadi sebenarnya logikanya gini, simpelnya kan. Kalau kita masuk ke Banjarmasin atau area pelayaran Banjarmasin, Ya. itu kan batu bara itu ada di mungkin pedalaman banget gitu kan ya Pak ya. Yes. Jadi kan nggak mungkin lah kapal besar yang sekelas mungkin mother vessel langsung masuk ke sungai. Oke. Jadi diperlukan alat angkut atau transportasi yang kecil. Yes. Itu ada tangkut kita, tangkut sama bus, Takut sama tambah bas sama ya. tongkang gitu kan ya. Ya, oke. Jadi batu bara dari pedalaman diangkut keluar ke tadi area Tabunio Oke. transshipment. Jadi dari bus itu atau dari tongkang batu bara itu untuk dipindahkan ke mother vessel. Yes. Inilah fungsi dari sama standing room Oke. transshipment. Baik. Jadi dari tongkang dimuat ke di loading lah ya Cap ya. Ya.
ke sama standing room. Kan di sini kalau lihat Bapak kan ada sistem conveyor gitu kan. Yes, ada conveyor. Ada ekskavator digaruk, ngambil batu bara, masuk ke sistem conveyor, masuk ke mother base. Oke. Seperti itu. Ya. Tahun berapa join di Astra Group di sama Saya Standing Group? join di perusahaan saya kebetulan di Patria Maritime Lines ya. Ya. Jadi kita di bawah United Tractor tuh. Kalau di Astra Group itu kan mungkin orang taunya Astra itu perusahaan otomotif, mobil. Yes. Dan Astra itu banyak tuh, ada 7 Ya. grup lah. Ada banyak grupnya ya. Salah Oke. satunya di AMC, AMC, oke. di United Tractor. Jadi saya join pertama itu kalau nggak salah Januari 2013. Januari 2013. Oke. Sudah cukup lama. Oke. Ya, hitungan belum sampai 10 tahun lah. Oke. Kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Oke. Jadi join pertama ya memang kebetulan sesuai dengan basic, Oke. langsung diposisikan di operasional. Di operasional pertama joinnya Benar. 2013. Oke. Kapten Arif coba mungkin bisa ceritakan kapan bergabung dengan grup Astra ini. Ya, sebelum improve kan improvement dulu ya. Nah, saya suka kalau ngomong itu. Oh, yes. Oke. Improvement saya itu saya tes sahabatnya. Oke. Mungkin sebelum itu saya di Pertamina Oke. untuk apprentice kader. Oke. Dari situ saya memikirkan gimana caranya saya bisa berkembang, Ya. gimana saya dapat pengalamannya bagus. Ya. Saya dapat ijazah, saya makanya tes untuk ke perusahaan asing. Oke. Dan berjalannya di situ, mungkin saya ngomongin kalau berlayar itu selama saya berlayar sebelum saya di perusahaan Patria Maritime ini, Ya. mungkin saya cuma hanya 3 kali saya masuk Indonesia. Oh gitu. 3 kali. Sejak kapan berlayar? Sejak tahun berapa? 2009, perintis saya 2007, 2009 sampai saat ini itu. Itu saya nggak melulu saya di kapal aja. Saya kebetulan saya pernah di office membantu kekosongan karyawan, jadi saya membantu. Jadi sempat di beberapa bagian ya? Betul, Oke. betul seperti itu. Mungkin saya join di Patria ini saya di tahun 2018. 2018. Baru saja. 2018 ya. Oke. Berarti berlayar sudah sejak 2007 ya? Ya. Sejak 2007, 2018 join di Patria Maritime. Pengalaman Captain selama berlayar dari 2007 ya sampai sekarang, apa yang mungkin yang paling diingat atau pengalaman yang paling seru atau yang paling berkesan selama berlayar? Mungkin bisa diceritain sedikit. Benar. Mungkin yang paling berkesan itu kita hadapi cuaca. Cuaca ya. Sebelum itu saya buka apa sih pelaut itu? Ya. Pelaut itu saya katakan beda dengan kerja yang di darat. Oke. Kita Apa itu bedanya kira-kira? kita itu hidup under pressure. Oke. Under pressure Bapak. Ya. Pressure dari cuaca. Oke. Pressure dari batin. Oke. Karena kita jauh dari keluarga. Betul. Pressure dari lingkungan. Lingkungan kita itu sempit. Ya. Mungkin pengalaman saya dengan kapal yang panjang 170 sampai lebih mungkin itu cuma diawakin dengan 17 orang. Wow, kapal sebesar itu ya? Ya. 17 orang. Apa ya? Yang saya dapat itu kenapa kapal segitu besarnya diawaki dengan 17 orang. Oke. Di situ kapabilitas diperlukan, Oke. mental diperlukan. Yes, pasti. Maka saya bilang pelaut itu under pressure. Under pressure ya. Pengalaman yang mengesankan kita hadapi cuaca. Cuaca. Pernah mengalami hal tersebut di mana waktu itu? Mungkin masih ingat? Itu nggak pernah dan tidak bisa dilupakan. Oke. Karena nyawa sudah di ujung rambut saya. Nah, kita mau dengar dulu coba ceritanya. Mungkin semua pelaut ataupun semua publik itu sudah tahu di area Yellow Sea. Yellow Sea itu Asia, sekitar Jepang, Cina, Korea. Itu sudah terbiasa dengan typhoon. Typhoon ya. Oke. Di Yellow Sea. Yellow Sea, typhoon. Mungkin yang bisa saya kenang di situ, kalau ngomongin cuaca dimanapun itu sama.
Ya. Ada yang bilang Indonesia kolam susu. Itu bullshit. Oke. Mungkin orang yang bilang yang biasa berlayar di luar, wah kolam susu. Yes. Bullshit. Semua sama. Sama ya. Kita bilang, kebetulan saya agama Islam. Ya. Muslim. Dimanapun kita berada, kalau ngomongin cuaca, kuasa Allah. Yes. Jadi ngomong kolam susu itu bullshit, karena saya sekarang di Patria Maritim ini saya di lokal. Oke. Jadi saya alami semua. Oke. Kalau ngomongin cuaca yang typhoon itu, mungkin kalau kita bicara dengan garis rata-rata air, dengan posisi kapal, jarak pandang kita, Ya. biasanya kita bisa melihat garis horizontal. Ya. Itu posisi air di atas kita itu 12 meter, 15 meter, kita bisa lihat. Oke. Posisi Jadi- air 12 sampai 15 meter di atas. Betul, di atas pandangan kita. Oke. Ya, apa yang kita hadapi itu cuaca seperti itu. Oke. Itu kapabilitas kita yang kita perlukan. Oke. Mental kita. Masih ingat nggak tahun berapa itu kira-kira kejadian? Kalau itu mungkin dari saya ngalamin cuaca seperti itu dari saya 2010 itu sudah setiap tahun sampai tahun 2016 itu saya alami. Oke. Jadi sering banget ya ada di kondisi Itu semacam udah langganan, makanan sehari-hari lah ya. langganan. Oke. Karena musim typhoon itu Yes. kan sudah ada. Oke. Kayak di Kalimantan, Barat, Tenggara, persiapan kita seperti apa itu sudah. Oke. Apa yang dirasakan pada saat itu? Atau apa yang dilakukan oleh kapten dan juga mungkin tim? Nah. Bisa diceritakan sedikit. Mungkin kapabilitas kita di kecakapan untuk bernavigasi, Ya. kecakapan kita untuk menggunakan alat, Oke. kecakapan kita untuk menggunakan mindset kita, kecakapan kita untuk handle kru kita, Yes. karena di situ mental kita yang digoyang. Ya. Kecakapan alat kita kan kita itu harus mengetahui cuaca itu belum terjadi. Kita juga harus mengetahui, bukannya kita seperti paranormal ya, Iya. bukan. Perakiraan cuaca. seperti Perakiraan itu, ya. cuaca itu sudah ada Ya. dari alat-alat navigasi kita yang dilengkapi dan kecanggihannya teknologinya. Ya. Itu kita siapkan, kita compare di peta, kita compare di radar, kita compare di itu kayak yang di belakang, apa itu barometer, apa semua. Oke. Itu kita gunakan. Oke. Jadi kita bisa menghindari itu. Dan kembali lagi ke kuasa yang maha kuasa ini, Yes. itu tidak bisa dihindari. Ya. Secakap kita apapun, kalau belum dikatakan selamat ya. Makanya orang bilang ora et labora ya. Nah, Bekerja dan Betul. berdoa ya. Betul. Kuncinya di situ. Pak Miftah sekarang di Patria Maritim Line sendiri jobnya apa? jadi memang selama saya berkarir ya, khususnya di Patria Maritim Lens ini Ya. kan dari 2013 sampai 2021 ini udah 8 tahun ya. kurang lebih. Memang nggak langsung di posisi sekarang gitu Ya. kan. Pasti ada karir di situ. Yes. Jujur awal saya join di Patria Maritim Lens itu nggak terbesit bisa kerja di kapal. Pada saat saya tahu join di Patria, notabene Patria itu adalah alat berat. Oke. Dan base-nya pun adalah di Cikarang. Cikarang. Pada waktu Cikarang. Jadi waktu itu awal di Cikarang, Cikarang. ya, mulai karir di Patria Maritim. Nah, Oke. ternyata pada saat 2013 itu, karena memang perusahaan kita itu masih baru beroperasi. Oh, oke. 3 tahun baru beroperasi. Oke. 2009 PML itu start beroperasi. Yes. Jadi memang memerlukan beberapa orang untuk mengisi posisi. Gitu. Oke. Dari situ terpilihlah saya dan teman-teman gitu kan, dan langsung ditempatin di Banjarmasin. Oh, oke. Dari situ masih beberapa, ya mungkin ada beberapa yang sudah awal ya, yang udah mulai mencetus itu kan, sudah memang join duluan. Cuma pada saat itu memang orangnya itu masih sedikit. Posisi-posisinya pun juga banyak, orang-orangnya pun masih banyak menghandle lebih dari kapasitas mereka. Gitu. Oh, beberapa Benar, beberapa iya. part pekerjaan dihandle oleh satu Benar. orang gitu ya. Awal saya join di Patria itu di
posisi untuk nanganin inventory. Inventory. Jadi lebih Inventory alat berat ya. kapal Kapal ya. pada saat itu, karena pada saat saya join itu kapal itu masih ada berapa kita, dan kebetulan untuk mengurus terkait kebutuhan kapal, dari kan kebutuhan kapal ini untuk beroperasi ini banyak nih kan, Ya. waktu mebel kah, terus spare part sama itu nggak ada. Oke. Saya pada saat itu dikasih tanggung jawab di situ. Oke. Seiring berjalan waktu ini kan udah berjalan nih kan, guys, karena memang udah berkembang, kapal nambah banyak, terus orang pun udah bertambah. Oke. Saya dikasih kesempatan posisi di sekarang. Oke. Untuk kalau jadi sebenarnya banyak kalau di shipping atau di maritim tuh ya banyak istilah sih. Ada yang bilang orang menyebutnya port engine, ada yang menyebutnya superintendent. Kalau di kalangan kayak ini adalah bisa menyebutnya owner surveyor. Yes. Oke. Berarti 2013 di Tangerang, terus ke Banjarmasinnya tahun berapa? Di tahun Saya yang sama. orientasi itu di tahun yang sama sih sebenarnya. Tahun yang sama. Orientasi itu kalau di perusahaan Astra kan memang ada tahap orientasi kan. Ya. Jadi itu 3 bulan orientasi, pengenalan beberapa perusahaan Astra, termasuk secara umum dulu ya. Ya. Kita langsung lari ke perusahaan kecil kita di mana, Ya. orientasinya di departemen. Ya. Itu memang sudah dirasa sudah oke lah ya. Ya. Baru diterjunkan ke posisinya masing-masing. Oke. Ini kan bukan pengalaman pertama ya kapal sama standing room docking di DPL ya. Mungkin Pak Miftah bisa jelaskan dulu. Ini sudah keberapa kali nih docking di DPL? Wah, ini kayaknya pertanyaan yang memancing ini Oh, apa ya? ini. Oke, baik. Jadi kalau berbicara docking itu kan kapal memang ada time window-nya ya. Yes. Ujuk-ujuk, besok kita pengen docking gitu ya. Ya, kalau berdasarkan historikal, ya kebetulan pada saat docking sebelumnya kan saya belum dincas di Samasta. Ya. Itu port engine atau owner surveyor-nya gitu. Oke. Sekilas mungkin flashback ke belakang ya Pak ya. Ya. Samasta ini dulu seperti apa? Kok bisa sekarang menjadi Samasta? Jadi dulu kapal ini namanya adalah Brahma Galaxy. Brahma Galaxy ya. Sebenarnya dari awal itu kapal ini udah berubah 3 kali. Oh, oke. Pertama Patria Galaxy, Patria Galaxy. berubah jadi Brahma Galaxy, Oke, Brahma Galaxy. dan akhirnya menjadi Sama Samasta. standing room. Oke. Pada saat kepemilikan PML itu masih Brahma Galaxy, dan docking di DPL sebelumnya itu di 2017 kalau nggak salah ya. 2017 Sampai ya. sini ya. Di situ dengan tipe kapal ya, aku bilang tipe kapal lah itu yang bukan seperti ini. Bukan seperti ini dulu Bukan ya. seperti ini. Waktu masih Brahma Galaxy Benar. belum seperti ini. Belum ya? seperti Oke. ini. Jadi Brahma Galaxy itu dulu statusnya adalah ponton. Ponton ya. Ponton. Jadi secara apa ya, kategori kapal lah kalau kita menyebutnya di klasifikasi ya. Yes. Jadi pada saat itu Brahma Galaxy itu mempunyai dimensi panjang kapal itu 30 meter lebih pendek dari yang sekarang. 30 meter lebih pendek dari yang sekarang. Kalau sekarang kan 125, berarti Ya. dikurangi 30, 95. 95. Nah, tapi dengan lebar masih sama. Oke. Ini masih sama. Saat itu masih kepemilikan PML, karena kita memang ada tantangan bisnis ya di Astra Group gitu ya. Oke. Kapal ini kan nggak mau jangan di zona nyaman terus lah. Oh gitu. Dengan panjang Oke. ini kan kita coba secara operasional ya gitu-gitu aja. Yes. Ada tantangan di grup kita. Oke. Jadi docking 2017 itu kita mengalami atau kita adakan modifikasi di sini. Modifikasi ya. Makanya ditambah panjang 30 meter di belakang. Jadi dari 95 menjadi 125 Ada panjang. konversi di sana berarti ya. Status pun berubah menjadi bobas. Oke. Jadi memang di awal pun ponton ada kru di atas kapal. Yes. Cuma karena memang kita pengen kapal ini secara klasifikasi itu lebih tinggi lagi, otomatis sertifikasinya dinaikkan gitu. Menjadi bobas. Ya, statusnya adalah ada
manusia yang bekerja di atas kapal. Oke. Di situ pun perubahan itu kan otomatis ada beberapa nilai plusnya. Yang sebelumnya kalau kita ponton yang hanya disertifikasi sama klasifikasi ya aku di sini menyebutnya itu hanya lambung. Oke. Karena berubah jadi logbars, otomatis lambung, permesinan pun itu masuk sertifikasi. Yes. Jadi Berarti perubahannya cukup banyak ya. cukup banyak di situ. Mungkin kalau teman-teman DPL yang pada saat itu incas itu cukup apa ya, berkesan banget lah. Oke. Project itu Ya. di kala itu seperti apa? Bisa dibilang special project ya waktu itu ya, karena ada penambahan 30 meter. Ya. Oke. Kitanya gimana? Kok harus ada penambahan 30 meter waktu itu? Baik, jadi kembali ke yang saya sampaikan tadi, ada tantangan bisnis. Tantangan bisnis ya. Oke. Pada saat sebelum di tangga 30 meter, pola operasional kita itu masih single lah. Single. Jadi kembali lagi ke transhipment tadi di awal. Itu kan mengangkut batu bara dari pedalaman, dibantu oleh Samasta untuk di-discharge ke mother vessel. Itu hanya dengan satu jenis batu bara. Oke. Kalau kita berbicara jenis batu bara itu kan ada jenis kalori tinggi, kalori rendah. Ya. Nah, di situ tantangannya. Ya. Grup kita itu apa ya? Gimana caranya kapal ini menjadi fasilitas mixing atau blending? Oke. Satu-satunya di Taboneo. Karena kita punya grup yang punya apa ya, penambang lah, punya batu dijual gitu. Oke. Di situ muncullah ide kayak gitu Ya. dan sampai akhirnya prosesnya panjang, dimodifikasi tambah 30 meter. Kenapa harus ditambah? Karena agar ya tongkang yang sandar itu bisa langsung sandar 2. Oke. Kan sebelumnya 1 kan? Sebelumnya 1 ya. 2. Nah, 2 ini antara kalori yang tinggi sama kalori yang rendah di mix. Blend ya. Oke. Di situ ada lagi yang teknologi yang bertambah di kita. Oke. Dengan penambahan 30 meter, statusnya juga harus bisa blending. Oke. Itu ada teknologi SCADA namanya. Apa? Sorry. SCADA sistem. SCADA ya. Oke. Ya. Sistem SCADA. Benar. Kapten mungkin mau menjelaskan SCADA sistem pada saat operasional seperti apa? Bisa. Oke. Monggo. Mungkin silakan Kapten, bisa dijelaskan apa sih sistem SCADA itu? Mungkin secara singkat saya jelaskan tuh sistem SCADA untuk mix kargo yang dikatakan sama Pak Mita sebelumnya. 2 tongkang ini berbeda berbeda kalori. Gimana caranya tercampur, gimana caranya di blend sesuai permintaan rasio blending. Yes. Gar rendah berapa rasio, gar tinggi berapa rasio, itu dibagi dari hopper kita yang di atas conveyor. Itu nanti jadi satu antar hopper kita jadi satu. Di situ ada rasio yang berbeda. Dikatakan SCADA. Nah, di situ turun di SCADA untuk monitoring SCADA ada Weiger. Weiger itu menimbang dari rasio yang sudah disetting. Jadi 1 turun ke conveyor lari nanti ke spreader kita sebelumnya sudah kedetek sama monitor Weiger kita dimonitor, dan ada juga metal screen kita untuk mengetahui kontaminan yang ada di batu. Baru mix di conveyor itu lari ke mother vessel. Jadi penambahnya mungkin gini sih ya. Di situ pun rasionya pun bisa ditentukan. 60-40 kah? Biasanya yang di operasional berapa gitu ya? 50-50, 60-40, 70-30 itu udah paling terendah. Bisa kita layani di situ. Berarti sistem SCADA ini yang mengatur proses mixing tersebut ya, Benar. sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Benar. Mungkin proyeknya marketing itu gimana caranya kita itu bisa laku. Ya, di sini kita bisa mix sesuai permintaan customer. Oke. Tantangan yang tadi Yang sebelumnya waktu itu hanya single ya. Kalau single pun kan beberapa floating yang lain udah biasa. Ya, Jadi ya. kita di grup
gimana kita bisa menjadi luar biasa. Benar. Karena di bisnis itu kadang-kadang kita perlu sesuatu yang berbeda. Penyesuaian. Betul. Oke, penyesuaian. Tidak harus di zona nyaman terus. Nah, Benar. oke, baik. Mungkin tambahnya gini sih Pak. Saya sedikit tadi nggak menjelaskan kan, pada saat docking sebelumnya kan itu berubah 30 meter. Ya. Masih status kepemilikan Patria Maritim Lens. Oke. Setelah undocking, penambahan panjang 30 meter, status berubah, terus penambahan teknologi itu, status kepemilikannya pun berubah. Oh gitu. Bukan PML lagi, bukan Patria Maritim Lens, tapi di sini adalah PTA, TTA. Tua Turangga Agung. Oke. Jadi itu Buat pemilikan ya. benar, Tua Turangga Agung itu masih satu grup juga lah. Satu grup masih. Ya, Oke. seperti itu sih. Oke. Waktu itu Pak Miftah terlibat dalam proyek itu tahun 2017 itu. Bisa dikatakan terlibat, Ya. karena saya juga support monitor juga terkait dengan beberapa proses terkait dengan beberapa partnya, Ya. terus kebutuhan yang lainnya pun Ya. terlibat, karena memang pada saat itu proyeknya kan masih under PML, Oke. masih ditangani sendiri gitu ya. Berarti sempat ke DPL juga tahun 2017-2018 itu. Tidak sempat sih, Nggak sempat. karena memang tim di sini dulu ada teman-teman Timnya beda ya? beda, Timnya beda. Yang memang- Captain sendiri gimana, Captain? Waktu itu join untuk Kalau proyek saya tersebut? sudah di Patria Maritim Ya. 2018 waktu Samasta ini di DPL, Ya. saya sudah di office. Oh, gitu. sempat di office Setelah di office ya. Ya. Oke, berarti ini kali pertama ke DPL atau Ya. kali pertama ya? Mungkin First time, ya. docking pertama saya di Indonesia. Dari sini kan apa yang kita rasakan di DPL itu kita sharing Pak Miftah, saya dengan tim pro, dengan marketing. Tim Mungkin- yang ada di sini ya? Mungkin tim yang ada di sini yang saya kenal Pak Kevin. Oke. Mungkin kita sharing ada improvement dan improve. Mungkin ya? Oke. Pak Kevin Barois lah ya. Ya Pak Roy. Oke, oke. Dari situ. Berarti ini untuk Captain sendiri kali pertama Kali untuk yang ke pertama. DPL. Pak Miftah sendiri Pertama juga. pertama Saya juga. DPL. Oke, jadi ini pengalaman pertama. Betul. Iya. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang kapal ini saya bilang comeback home lah ya. Waduh. Karena waktu itu 2017-2018 spesial project di sini, Benar. project yang cukup luar biasa, Benar. dan akhirnya tahun 2021 balik ke sini lagi. Ya. Wow, berarti DPL masih dipercaya ya untuk Oh, untuk jangan seperti itu. Oke, ini seru ini. Pancing penasaran ya. Iya, Kenapa ini- kok harus kembali ke sini? Nah, oke. Kalau gitu, kita akan kembali lagi ke sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Kursi Anjungan.